Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, salawat kepada Rasulullah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Idiraya, Ibu Yusmiana SPD MPD yang berhalangan hadir. Yang saya hormati perwakilan dari Capdim, Bapak Muhammad Firdaus dan Ibu Khairiyah. Yang saya hormati Supervisor Ibu Suci Rahayu SPDGR. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu yang Dewan Guru SMA Negeri 1 Irai yang telah berhadir pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Irai yang telah berkenan hadir di aula yang berbahagia ini. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang telah berhadir pada kegiatan berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat bersama guru dan BK dan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Irai. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Suci Rahayu SPDGR. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, di mana pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sajikan pengakuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga para wakil serta Dewan Guru. Penghormatan saya juga kepada Bapak Firdaus dan Ibu Khairiyah dan juga kepada Ibu Bibi. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, mohon maaf yang saya banggakan anak-anak sekalian dari SMA Negeri 1 Idiraya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini tujuan kami melakukan supervisi OJL ini adalah untuk memastikan bahwasanya peserta pelatihan calon fasilitator daerah melaksanakan OJL sesuai dengan rencana tindak lanjut yang mereka laksanakan pada saat pelatihan di Banda Aceh kemarin. Dan juga tujuannya adalah untuk meluruskan miskonsepsi yang ada baik kepada guru dan BK maupun kepada calon fasilitator daerah. Pada hari ini kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat yang akan disampaikan oleh Ibu Elvita Esos. Kepada Ibu Elvita, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berada di tempat sekarang ini. Salawat bertanda salam kita sajikan kepada anak perempuan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang kemudahan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Selanjutnya penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Yusmiana SPD MPD, dan penghormatan saya kepada Bapak Ibu perwakilan dari cabang dinas wilayah pendidikan Aceh Timur, Bapak Muhammad Firdaus dan Ibu Khairiyah, dan penghormatan saya kepada Ibu Supervisor Ibu Suci Rahayu SPDGR, dan penghormatan saya kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang telah hadir, dan yang saya sayangi anak-anak sekalian, anak didik kita di Sekolah SMA Negeri 1 Idiraya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan
berbagi praktik baik tentang 7 jurus BK hebat. Itulah ilmu yang telah saya peroleh ketika saya melakukan kegiatan pelatihan di Banda Aceh pada bulan September yang lalu. Nah, tujuan dari 7 jurus BK hebat ini meningkatkan kompetensi guru, termasuk guru BK, guru kelas, dan guru mata pelajaran untuk membina karakter positif dan mengembangkan potensi murid di bidang pribadi, sosial, karir, dan belajar. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Nah, mengapa guru non-BK yang Bapak Ibu telah hadir pada hari ini, mengapa guru non-BK perlu untuk mempelajari 7 jurus BK hebat? Nah, ada 2 poin. Yang pertama, tantangan psikososial semakin kompleks. Murid kini menghadapi tekanan akademik, pengaruh media sosial, hingga pencarian jati diri. Guru yang berinteraksi langsung setiap hari menjadi pihak paling strategis untuk bisa membantu ataupun mendeteksi siswa kita sejak dini. Selanjutnya, poin kedua, transformasi peran guru sebagai Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025. Setiap guru kini berperan sebagai pendamping akademik dan karakter murid. Nah, yang kita sedang jalankan sekarang ini, Bapak Ibu, sebagai tugas guru wali, ya, bukan sekedar pengajar mata pelajaran. Maka diperlukan pemahaman dan keterampilan dalam layanan BK agar pembelajaran lebih bermakna, berorientasi pada perkembangan peserta didik kita. Selanjutnya, 7 jurus BK hebat itu terdiri dari kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Nah, poin yang pertama yaitu jurus kenali potensi. Di sini kita lebih fokus kepada asesmen bakat minat peserta didik kita. Nah, kita nggak bisa tumbuhkan yang nggak kita kenali, ya Bapak Ibu ya. Pada siswa itu penting untuk bisa mengenali minat bakat kita. Kita kenali diri kita dulu. Kan ada guru saat masuk dalam kelas membentuk kelompok belajar sesuai dengan gaya belajar. Nah, itu salah satunya, dan kita bisa juga melakukan tes asesmen untuk asesmen kepribadian untuk bisa menentukan kita lebih menonjol di bidang apa yang ada pada diri kita. Nah, selanjutnya jurus kedua, kelola emosi. Pembelajaran sosial emosional. Biar murid enggak cuma pintar, tapi juga sadar dan tenang. Nah, dalam proses kegiatan belajar mengajar, kelola emosi itu sangat penting, baik dari seorang pendidik maupun seorang murid yang kita didik. Ya, adanya pengendalian diri dalam berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi sebagai bentuk agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Dan kelola emosi di sini bisa membantu murid untuk lebih berpendidikan karakter yang lebih bagus ke depan. Ya. Selanjutnya, jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi, yaitu lebih fokus kepada daya lenting. Anak hebat bukan yang enggak jatuh, tapi yang terus bangkit. Setiap individu memiliki permasalahan, memiliki keterpurukan yang dialami dalam kehidupan nyatanya sehari-hari, ya. Tapi di sini untuk dibutuhkan perkembangan kita itu tidak bisa dikatakan hebat kalau kita berdiri pada satu titik. Tetapi kita harus bisa bertumbuh, berkembang. Bisa Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu terapkan seperti growth mindset kepada anak didik kita.
kita memberikan gambaran ke depan, pemikiran yang bertumbuh kepada peserta didik kita. Selanjutnya, jaga konsistensi. Kebiasaan berkesadaran. Disiplin bukan paksaan, tapi kesadaran. Nah, disiplin yang ditanamkan bukan karena takut dihukum, tapi karena siswa tahu untuk apa mereka melakukannya. Ini yang disebut disiplin yang tumbuh dari kesadaran, bukan keterpaksaan. Saat anak punya arah dan tujuan hidup, mereka akan belajar mengatur diri dengan sukarela. Nah, di sini kan kita khususnya ya untuk anak-anak didik kita. Nah, di sini nak kita tanamkan pada diri kita disiplin itu bukan karena suatu paksaan, tetapi hal yang kita lakukan itu karena berkesadaran, karena kita tahu makna dan tujuan yang kita lakukan itu apa. Bukan karena alasan dari luar. Misalkan karena contoh nih ya, karena kita datang sekolah tepat waktu biar nggak disuruh berdiri di depan. Nah, berarti itu datang biar nggak kena dapat hukuman, makanya datang tepat waktu. Bukan karena datang tepat waktu memang aturan sekolah datang tepat waktu. Nah, saat kita saja mulai mengantar ke sekolah satu tempat, kan kita diberikan tata tertib oleh pihak sekolah. Di situ tertera aturan yang berlaku di sekolah. Nah, kita sekarang di sini khususnya untuk murid memperlakukan aturan itu apa karena poin-poin disebut dalam kertas tersebut, apa atau memang karena dari niat diri sendiri, niat kita belajar. Kita nggak mau membuang-buang waktu lebih. Jam 7.30 guru masuk ke sekolah, guru masuk ke kelas. Kita sudah berada tidak di kelas sebelum 7.30. Nah, kita dari sekarang untuk bisa mendeteksi ataupun bisa mengelola waktu agar kita lebih sukses ataupun lebih tertata kehidupan kita di kedepannya. Karena disiplin itu akan dibawa berkelanjutan, nah. Akan dibawa berkelanjutan sampai kapanpun, sampai kita kuliah, sampai kita bekerja pun, kita tetap akan dituntut kedisiplinan dengan berkesadaran, bukan karena paksaan, ya. Selanjutnya, jurus kelima, jalin koneksi, komunikasi empati. Nah, di sini Bapak Ibu, kita diperlukan koneksi kepada anak didik kita. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan ataupun kita memiliki suatu kondisi dengan anak, kita diharapkan mencari tahu dulu. Tidak menghakimi, mencari tahu dulu, koneksi dulu sebelum mengoreksi. Ketika anak berbuat suatu kesalahan ataupun suatu kesilapan, ada kalanya kita menanyakan ataupun menginterogasikan lebih dekat ataupun jalin koneksi hubungan mendengar timbal balik. Nah, jalin koneksi dulu dengan anak tanpa kita sebelum kita menghakimi. Ada kala seorang anak itu melakukan kesilapan karena memiliki alasan. Nah, karena alasan. Saya contohkan pada diri saya sendiri dulu Bapak Ibu ya. Saya pernah melakukan hal yang negatif lah kita bilang. Ketika siswa terlambat, saya mengatakan, nah dia kemarin telat, hari ini telat. Nah, itu keluar dari kata-kata dari diri saya. Rupanya anak itu mengatakan, Bu, saya baru aja dari rumah sakit Bu. Tadi pagi saya bawa bapak masuk rumah sakit di IGD. Nah, setelah itu saya menyesal. Kenapa saya duluan menghakimi tanpa berkoneksi dulu dengan murid. Disitulah hati saya, kenapa saya duluan kalau bisa saya tariklah kata-kata itu. Karena kan kita duluan mengejas anak sebelum kita tahu alasan anak itu, kan? Nah, selanjutnya membangun kolaborasi, kerjasama multi pihak. Di sini diperlukan kerjasama tim dari pihak-pihak yang terkait untuk bisa menumbuhkan karakter ataupun akademik siswa kita lebih baik. Tidak ada murid hebat tanpa tim guru yang hebat, ya Bapak Ibu. Perubahan siswa tidak bisa dilakukan sendirian. Guru yang hebat adalah yang membangun jejaring kerjasama sesama guru. Guru BK dengan guru wali kelas, dengan kepala sekolah, dengan orang tua ataupun mitra yang berhubungan. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap siswa didukung dari berbagai sisi, tidak hanya dari satu sisi. Ketika siswa itu nyaman dengan wali kelasnya,
Tapi dengan guru walinya, guru wali yang sedang kita jalankan sekarang ini, ada yang guru wali yang tidak aman, berarti tidak ada kolaborasi. Seharusnya itu Bapak Ibu ketika menangani sebuah kasus anak, adanya kolaborasi, membicarakan, nah anak kita ini seperti ini. Nah, anak kita seperti ini. Nah, ini bagaimana cara kita menghadapi, yuk sama-sama kita cari solusi. Ya, dibutuhkan kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Anak-anak pun begitu terhadap gurunya. Apabila ada hal yang memang ini tidak bisa dikendalikan sendiri, tidak bisa dikendalikan oleh diri kalian sendiri, kalian perlu anak dengan guru, dengan guru wali, dengan guru BK atau pihak-pihak yang terkait. Ya. Selanjutnya jurus ke-7 yang terakhir, menata situasi. Lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan. Sebelum anak bisa belajar, mereka harus merasa aman terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa memantau siswa ataupun bisa memberikan kenyamanan kepada peserta didik kita untuk bisa berkembang lebih jauh ataupun tidak ada rasa ketakutan ketika mereka sedang dalam proses belajar mengajar. Ya. Guru perlu mengawasi dan menjaga iklim sekolah agar tetap ramah, bebas dari perundungan dan penuh dukungan. Nah, kita harus memastikan dulu anak-anak didik kita hari ini apa ada kendala, apa memang mereka yang membuat mereka tidak nyaman. Nah, itu pastikan dulu anak-anak kita hari ini aman, nyaman. Jika memang kondisi anak kita nyaman, proses pembelajaran pun bisa kita lakukan secara lancar dan menyenangkan. Ya. Selanjutnya, dari ke-7 jurus BK ini, nah Bapak Ibu sudah banyak yang saya dapat dengan 7 jurus BK itu sangat banyak. Ketika saya melakukan ataupun melaksanakan pelatihan di Banda Aceh bulan September lalu, saya memilih 2 jurus. Nah, 2 jurus untuk saya mengimplementasikan. Bukan berarti ini jurus lain tidak saya pilih ya Bapak Ibu, tapi ini akan secara bertahap. Saya sampaikan di sini adalah implementasi yang telah saya lakukan kepada peserta didik kita. Alasan kenapa saya memilih 2 jurus ini, yang pertama saya pilih jurus kelola emosi. Ini memiliki tujuan mengembangkan kemampuan murid dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara sehat. Nah, jurus selanjutnya memiliki tujuan membantu murid untuk tetap fokus pada tujuan, mempertahankan perilaku positif, dan menghindari tindakan impulsif. Ya. Metode ataupun model yang saya lakukan kepada peserta didik kita di sekolah ini Bapak Ibu, saya menggunakan model belajar ARKA, yaitu A. Aktivitas. Murid akan diajak untuk beraktivitas terlebih dahulu, bisa individu ataupun kelompok. R. Refleksi. Murid diajak untuk merefleksi aktivitas yang dia telah lakukan, meliputi pemikiran dan perasaannya. Selanjutnya konsep. Konsep itu berfokus pada guru ya Bapak Ibu ya. Konsep, guru memberikan informasi terkait konsep materi dengan aktivitas yang dilakukan. Misalkan saya tadi memilih kelola emosi, berarti saya harus memberikan informasi ataupun konsep materi tentang kelola emosi kepada peserta didik kita. Selanjutnya ayat terakhir, aplikasi. Murid mencoba mengaplikasikan antara konsep teori dengan rencana yang akan dilakukan. Nah, jurus yang pertama ini yang telah saya lakukan praktik baiknya dengan peserta didik. A. Aktivitas. Di sini kegiatan yang saya lakukan dengan murid itu, murid menonton video pengenalan emosi. Dalam video pengenalan emosi itu menampilkan beberapa jenis emosi, jenis situasi emosi, dan hal perasaan yang dialami ketika sedang berada pada emosi itu. Misalkan emosi senang, emosi sedih, saat kapan, emosi takut, ataupun emosi bahagia, itu pada situasi yang seperti apa. Selanjutnya refleksi. Kegiatan diskusi singkat refleksi dari hasil tayangan video. Setelah saya menayangkan video kepada anak-anak, kemudian saya
merefleksikan hasil tayangan video itu. Nah, dari hasil tayangan video, gimana? Apa yang dapat kalian lihat? Emosi apa yang telah muncul dalam tayangan video yang kalian tonton tadi, khususnya. Dan situasi apa yang pernah kalian alami sesuai dengan jenis emosi-emosi yang ada dalam video. Dan tindakan apa yang kalian lakukan. Dan jika kita tidak bertindak apa-apa, apa yang akan terjadi? Itu diskusi saya dengan peserta didik, ya. Selanjutnya konsep. Setelah kita melakukan aktivitas refleksi, konsep penguatan dari kita kepada peserta didik kita. Di sini saya menyampaikan konsep tentang materi kelola emosi. Bagaimana, apa itu emosi, contoh-contoh emosi, cara pengelolaan emosi, dan penerapan pembelajaran sosial emosional kepada peserta didik kita, di mana ketika anak sedang mengalami ataupun sedang kondisi emosinya seperti A, itu bagaimana? Seharusnya mereka menyadari emosinya ini masuk kemana? Mengenali dan menyadari. Selanjutnya menyadari apa? Ini saya sedang emosi ini, tindakan. Selanjutnya mereka bisa mencurahkan ataupun memberitahukan kepada guru yang sedang ada di dalam kelas, ya. Selanjutnya yang terakhir, model yang saya lakukan, aplikasi konsep yang telah dijelaskan dalam bentuk puzzle emosi. Saya sini menggunakan puzzle emosi kepada anak. Setiap anak saya bagikan amplop. Sebelumnya saya bentuk kelompok terdiri dari 6 sampai 7 orang tergantung dengan jumlah peserta didik kita, ya Bapak Ibu yang ada di kelas. Saya memberikan amplop puzzle emosi. Di situ saya minta anak-anak untuk menyusun hasil puzzle-nya emosi apa yang mereka dapat. Nah, setelah hasil puzzle-nya emosi apa yang mereka dapat, masing-masing kelompok dapat satu emosi. Dalam kegiatan ini, setelah mereka menyusun dan mendapatkan hasil puzzle emosi, saya meminta anak untuk merefleksi kembali hasil puzzle-nya, refleksi dengan berdiskusi secara presentasi ke depan kelas. Nah, ini hasil presentasinya, salah satu contohnya. Ketika anak mendapatkan puzzle emosi senang, itu jenis pertanyaan dalam LKPD yang saya buat, ada kapan kamu merasakan emosi seperti ini? Seperti contoh senang kan, kapan dia merasakan emosi senang? Apakah saat mendapatkan ranking 1? Apakah saat mendapatkan juara? Kapan mereka senang? Sebenarnya apa yang biasanya dilakukan ketika mereka sedang berada pada situasi kondisi emosi tersebut? Dan yang terakhir dasarnya, bagaimana cara menanggapi? Bagaimana cara menanggapi teman ketika berada pada emosi? Nah, situ saling diskusi dengan peserta didik bahwa kadang ada kala ketika kami menghadapi anak-anak ketika kami menghadapi kawan kami, bukan lagi sedih, kami memberi semangat, kami memberi motivasi, kami mencoba menenangkan dia. Setelah terjadinya aplikasi untuk penerapan kepada peserta didik. Hasil yang dicapai, siswa mampu mengenali emosi, memahami dampaknya, dan menerapkan strategi pengendalian diri. Nah, itu dari jurus kelola emosi yang saya implementasikan kepada murid kita, ya. Selanjutnya ada jurus jaga konsistensi. Nah, di sini sama Bapak Ibu ya, saya menggunakan juga model ARKA. Aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Pada aktivitas, di sini saya melakukan kegiatan bersama murid bermain game buka kepalan tangan. Nah, pada game buka kepalan tangan ini, saya meminta murid untuk berpasang-pasangan A dan B. Mereka pertama bisa kita suruh dengan secara adil, boleh switch dulu untuk bisa menentukan A dan B, atau dengan cara lainnya bisa kita alternatif lainnya. Dan saat buka kepalan tangan ini saya memberi dua sesi. Sesi pertama membuka kepalan tangan dengan memaksa murid, semakin murid A misalkan menggenggam tangannya, murid B membuka. Itu boleh dipaksa sekuat-kuatnya, dan yang B boleh memaksa dengan sekuat-kuatnya.
Yang A boleh menggenggam sekuat-kuatnya. Kita lihat di situ dengan paksaan, mudah atau tidak. Selanjutnya, sesi yang kedua, membuka kepalan tangan tanpa sentuhan dengan dibujuk. Nah, saya meminta kepada peserta didik kita untuk merayu. Rayu itu berbagai macam cara mereka gunakan. Ada yang mudah, ubit peng 5.000. Nah, dikasih uang, bukalah tangannya. Ada berbagai macam cara yang anak-anak lakukan supaya bisa terbuka kepala tangannya. Nah, selanjutnya refleksi. Setelah kegiatan game itu yang saya lakukan, kegiatan diskusi gali makna setelah permainan selesai. Di sini guru dan murid melakukan kegiatan diskusi dan gali makna dari game membuka kepala tangan. Nah, di situ saya berdiskusi gali makna dengan anak-anak. Bagaimana? Lebih mudah dipaksa atau dibujuk? Nah, dibujuk. Ketika dipaksa akan sakit. Nah, itu jawabannya. Bu, ketika dipaksa sakit kali bu tangan saya bu. Semakin saya genggam semakin sakit. Tapi kalau dibujuk saya bu dulu, katanya kan. Nah, itulah saya tanya lagi kepada anak. Kegiatan dari hasil game yang kalian lakukan itu sehari-hari kalian suka yang mana? Bu, kami lebih suka dibujuk bu. Karena kami kalau dibujuk bukan dulu hati kami dibilangnya. Tapi kalau dipaksa sakit bu dibilang. Nah, selanjutnya konsep saya menyampaikan dari hasil aktivitas dan refleksi, saya menyampaikan konsep materi kepada anak didik kita. Guru menyampaikan konsep materi, jaga konsistensi. Di sini saya memberikan materi tentang bagaimana kesadaran versus paksaan dan materi tentang disiplin positif, bahwa disiplin berkesadaran yang sudah kita bahas tadi ya, bahwa anak-anak itu kita latih disiplin itu karena memang mereka memiliki tujuan dan anak sendiri, bukan karena paksaan. Soalnya saya juga memberikan materi tentang 5 tombol ajaib yang bisa anak gunakan dalam kehidupan sehari-hari nyata. 5 tombol ajaib itu ada menyenangkan, ada manfaat, ada ekspresi yang kapan akan dirasakan itu, ada tantangan. Ketika anak-anak ingin melakukan suatu tindakan, suatu perbuatan, apa yang memang tombol ajaib pertama kali mereka gunakan? Apakah mereka karena memiliki tujuan? Nah, saya mau sekolah biar dapat uang jajan. Itulah salah satu anak-anak yang mengatakan, Bu, tujuan kalian sekolah apa? Biar dapat uang jajan. Berarti mereka karena tujuan. Tombol ajaib yang mereka gunakan karena tujuan itu. Penggunaan tombol ajaib juga saya berikan materi kepada peserta didik kita. Selanjutnya, aplikasi. Mengaplikasikan konsep yang dijelaskan melalui LKPD. Saya memberikan LKPD kepada peserta didik bahwa di mana peserta didik itu dalam LKPD itu mencocokkan situasi, ada 5 kondisi dan situasi yang saya tampilkan, dan mencocokkan tombol ajaibnya. Jika ini ke situasinya, kemana masuknya? Jika ini situasinya, kemana masuknya? Nah, dan saya memberikan beberapa pertanyaan penggunaan 5 tombol ajaib pada kehidupan sehari-hari yang ada pada mereka. Ini adalah bentuk LKPD yang saya tampilkan dan saya berikan kepada peserta didik. Nah, ada salah satu contohnya. Meskipun latihannya berat, setiap konsisten berhubungan dengan paskibra karena menurutnya keren. Nah, ini contoh yang nomor 4 Ini maksudnya kemana? Mereka pilihnya yang mana? Apa karena kebutuhan? Apa karena manfaat? Nah, itu yang saya terapkan kepada peserta didik kita. Soalnya LKPD penggunaan 5 tombol itu. Apa yang membuatmu senang dan asyik dalam melakukan sesuatu aktivitas? Apa yang membuatmu merasa bangga dan keren? Rasa ingin tahu apa yang bisa menggerakkanmu dalam melakukan sesuatu? Yang keempat, apa hal yang kamu anggap bermanfaat bagi diri kamu? Apa tantangan yang membuatmu terpacu untuk menjalani sebuah tantangan? Nah, di sini kita bisa mendeteksi ataupun mengetahui apa yang anak sukai, yang membuatnya keren, apa hal-hal yang membuat tantangan itu, hal apa yang bisa memicu peserta didik kita. Hasil yang dicapai, kegiatan ini membantu murid menyadari bahwa pentingnya jaga konsistensi dalam kehidupan sehari-hari sebagai proses pembentukan karakter yang positif. Ya. Kesimpulan dari implementasi kita dan kesimpulan dari 7 jurus BK hebat itu, ketika seluruh guru mampu menerapkan
Poin yang pertama, iklim kelas menjadi lebih aman, positif, dan menyenangkan. Poin yang kedua, murid tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berdaya, dan berkarakter kuat. Poin yang ketiga, masalah psikososial dapat dicegah lebih dini sebelum berkembang lebih jauh. Nah, maka di sini dibutuhkan 7 jurus BK hebat ya Bapak Ibu ya. Sekolah menjadi ruang tumbuh bersama, bukan sekadar tempat belajar. Sama-sama kita bertumbuh nak. Guru juga bertumbuh, kalian juga bertumbuh. Disinilah diperlukan 7 jurus BK tadi yang telah saya utarakan, yaitu kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekian presentasi implementasi praktik baik 7 jurus BK hebat dari saya. Nah, di sini kita boleh yang mau berdiskusi tanya jawab. Ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan? Atau ada dari peserta didik yang ingin menanyakan kepada Ibu? Boleh? Anak-anak? Ayo, jangan malu-malu. Atau Ibu yang bersedia ingin bertanya? Ada. Berarti kalau nggak ada, saya anggap sudah paham. Gimana Bu? Silakan Bu Aziza. Tentang 7 jurus ini. Cuma yang ingin saya tanyakan, ini diterapkan juga kepada non BK tadi ya kan? Ya. Nah, ketika kami guru yang mengajar ingin menerapkan ini, kapan waktunya? Nah, yang ada trik-trik itu, langkah-langkah itu tadi, kapan yang harus kami lakukan? Karena terus terang di dalam kelas itu bermacam karakter anak-anak. Jadi biar mereka dalam belajar itu bukan karena keterpaksaan, tetapi kesadaran. Seperti kita tentang disiplin, maunya itu disiplin itu karena kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Jadi saran dari Bu BK untuk kami guru-guru, bagaimana kami melakukannya nanti di kelas. Oke, terima kasih. Baik, Bu Azizah, pertanyaannya bagus sekali. Kapan penggunaan 7 jurus BK ini kita laksanakan bagi guru non BK ya, di dalam dengan murid. Nah, penggunaan ini Bapak Ibu bagi guru non BK ini kita sama-sama sharing ya. Jika saya juga salah dalam penyampaian, bisa sama-sama kita cari informasi yang lebih real ataupun lebih dan ada permennya ya. Ketika penggunaan ini bagi guru non BK itu boleh kapan saja. Nah, boleh kapan saja. Kan di sini 7 jurusnya berbeda-beda. Ada jaga konsistensi tadi. Nah, ketika jaga konsistensi, contohnya siswa terlambat. Nah, kita sebenarnya di sini jaga konsistensi ini bisa kita kaitkan dengan kolaborasi. Jika adanya kolaborasi kita dengan guru mapel dalam kelas, dengan guru BK, dengan guru wali kelas, sepertinya itu bisa berjalan dengan lancar. Contohnya, murid yang datang telat itu saat jam pertama mereka ada yang mengatakan nggak apa-apa Bu, kalau guru ini kami nggak apa-apa telat. Nah kan, berarti itu belum ada kolaborasi antara guru mapel dengan pihak sekolah, bahwa tidak ada kerjasama. Oh, dengan saya biar aja dia telat. Tapi kita guru BK, Ibu Azizah sebagai wakil ketua membimbing siswa, kita udah beri. Nah, kalau kamu telat, sering telat, itu konsekuensinya akan kamu rasakan apa? Kamu merasa rugi tidak? Kita bilang pada anak, enggak Bu, ada yang bilang, enggak rugi Bu, Ibu tuh enggak apa-apa, Bapak itu enggak apa-apa, katanya kan. Nah, kita di sini penguatan untuk anak kita hanya sebelah pihak. Makanya ketika penggunaan 7 jurus BK ini boleh kapan saja Bapak Ibu. Nah, enggak mesti harus menentukan pada enggak ada target. Nah, enggak ada target karena situasi emosional, karakter, kebiasaan murid. Nah, itu bisa kapan saja berubah-ubah yang terjadi pada murid kita. Anak-anak pun masih ada mungkin yang belum konsisten, hari ini bilang A, besok bilang B. Nah, jadi itu penerapannya. Sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah kolaborasi. Nah, di instansi kita butuhnya kolaborasi.
dalam menerapkan kedisiplinan anak adanya kolaborasi. Seperti kita di sini kan ada tim disiplin, ya Bapak Ibu ya, tim disiplin. Nah, kerjasama kita jika memang semua ikut berpartisipasi secara konsisten, mungkin akan lancar. Nah, kadang kita kebablasan, mungkin ada yang masalah situasi dan kondisi yang memang tidak ketika ini tim disiplin ataupun guru BK hari ini mungkin agak keliru, ada yang cepat membimbingnya ataupun gimana, miskomunikasi. Nah, miskomunikasi yang ada pada kita sehingga perjalanan dalam mendidik karakter siswa itu masih mungkin agak belum berkurang. Tapi kita sama-sama berusaha, kita sama-sama berjuang di sini untuk anak didik kita. Nah, di sini kita beri pemahaman. Seperti di sini kita undang anak-anak. Nah, anak-anak juga perlu tahu bagaimana 7 jurus BK ini. Nah, 7 jurus BK, bahwa penting nak, kebiasaan itu bukan karena untuk dihukum, disiplin itu bukan karena untuk dihukum ya, tapi itu ditumbuhkan dari diri kalian memiliki tujuan agar kalian menjadi karakter yang lebih positif ke depannya. Bisa Ibu diterima jawabannya? Oke. Ada lagi? Jika tidak lagi kita padahi saja ya Ibu ya. Kita beri demikian pemaparan dari implementasi praktik baik 7 jurus BK hebat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya di sini Bapak Ibu mohon maaf, saya bukan maksud menggurui ya, karena saya juga masih butuh guru untuk bisa membimbing saya menjadi lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Elvinda yang sudah menyampaikan praktik baiknya, luar biasa sekali ya. Hasil pemaparan yang Ibu Elvinda sampaikan mudah-mudahan bisa diaplikasikan kepada guru dan BK juga. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan juga bahwasanya ini baru praktik baik yang disampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, untuk kedepannya setelah kegiatan ini selesai itu akan ada pengimbasan lagi Bapak Ibu. Akan ada pengimbasan untuk guru dan BK. Seperti pertanyaan tadi, kapan kita bisa mengaplikasikan ke 7 jurus BK ini? Nah, ke 7 jurus BK ini bisa kita aplikasikan kapan saja. Contohnya di jurus yang pertama itu kenali potensi. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui dalam kita kenali potensi ini, setiap kita guru wajib mengenali potensi anak-anak yang akan kita didik. Nah, kita harus tahu bagaimana minat bakatnya, itu kita ada melakukan tes ya Bu ya. Terus juga ada kita mengetahui gaya belajar. Nah, itu juga ada yang kami pakai kemarin pada saat pelatihan itu ada akun pintar. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa untuk memakai akun pintar itu untuk mengetahui gaya belajar anak dan bakat minatnya. Dan ini lebih mudah untuk kita mengarahkan dia ke mana arahnya ketika selesai dari SMA nanti. Begitu juga untuk yang jurus yang kedua, kelola emosi. Sama seperti yang disampaikan tadi, kita lebih bisa mengontrol emosi anak. Nah, terkadang ketika di sekolah memang banyak sekali hal-hal yang terkadang membuat kita geram atau bagaimana gitu Bu ya. Nah, dengan jurus ini nanti kita bisa mengelola emosi anak dan juga bisa mengelola emosi kita sebagai guru. Namanya guru juga manusia biasa Bapak Ibu ya. Pasti ada saat-saatnya seperti yang Bu Binda bilang tadi. Ketika anak itu terus-terusan terlambat, otomatis emosi kita akan bermain di situ Bapak Ibu ya. Terkadang kita langsung menjudge anak ini setiap hari terlambat. Nah, tanpa kita tahu dulu bagaimana latar belakang mereka. Nah, kita sebagai guru juga harus tahu bagaimana kesiapan anak ketika mereka ke sekolah. Apakah mereka tadi berkonflik di rumah atau memang baik-baik saja. Mungkin ada bersenggolan di jalan, atau ketika mau ke sekolah tidak dapat uang jajan dari orang tua. Banyak hal yang harus kita ketahui. Begitu juga dengan jurus-jurus yang lainnya Bapak Ibu. Nanti akan kita kupas lagi setelah selesai kegiatan ini. Nanti akan difasilitasi juga oleh dari cabang Bapak ya, cabang dinas ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Intinya dalam kegiatan 7 jurus BK ini kita kolaborasi sangat penting.
kolaborasi semua pihak insya Allah akan berjalan dengan baik untuk mewujudkan anak-anak belajar dengan aman dan nyaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk yang sesi pertama ini. Nanti juga akan ada penguatan lagi di sesi kedua. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurus BK hebat. Terima kasih kepada Ibu Elvinda dan Ibu Supervisor yang telah memberi penguatan juga. Semoga pemaparan hari ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan dan siswa-siswi sekalian dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Baik sekalian, cukup sekian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.